Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Di sini aku akan menjelaskan tentang bab 1 ya. Jadi setelah teman-teman pelajari di kelas, mungkin akan lebih kita jelasin di video seperti itu. Oke, kita langsung next untuk mempercepat waktu. Jadi di sini kita akan pelajari tentang pengenalan biner terlebih dahulu ya. Ya, seperti teman-teman pelajari di kelas gitu ya. Biner tuh sesuai pangkatnya di sini dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai seterusnya teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan kalau untuk desimalnya 2 berarti 10, untuk desimalnya 3 berarti 11, untuk desimalnya 4 berarti dari 100 seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman udah aku anggap paham seperti itu ya. Kita next ke slide selanjutnya. Oke, kita akan masuk di operasi logika dasar dan gerbangnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan menggunakan operasi N, teman-teman. Jadi, gerbang N ini, teman-teman, hanya bernilai 1 ketika semua input bernilai 1. Atau langsung bernilai 0 ketika ada input yang bernilai 0. Jadi, teman-teman, gerbang ini adalah ketika permisalnya logikanya itu seperti harus ada 2 pemenuhan. Jadi, ketika ada logika 1, terus di N kan, dengan logika 2, itu dua-duanya harus tereksekusi atau terpenuhi biar semuanya bisa menunjukkan output 1 seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan itu buat analoginya aja. Jadi kita akan sesuai dengan rumus yang di bawah ini. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi gitu, sesuai dengan persamaan yang ada di bawah. Oke, lanjut. Tapi sebelum aku lanjut, diingat-ingat juga gambarnya seperti apa biar nanti teman-teman paham untuk beberapa materi selanjutnya seperti itu. Oke, kita akan masuk di operasi OR. Di operasi OR nih teman-teman, teman-teman akan belajar tentang bagaimana pemenuhan itu di salah satunya aja. Jadi kalau ada satu syarat dan satu syarat lagi, ini aku kasih plus aja deh, tambah satu syarat lagi, maka kalau ketika satu syarat itu udah ada pemenuhan 1, itu syarat lainnya tuh nggak perlu dipenuhin, dia udah bernilai 1 seperti itu. Itu sebagai analoginya aja. Nah, untuk gerbangnya tuh seperti ini, dia agak melengkung sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan nih, agak melengkung sedikit. Itu buat gerbang OR. Nah, buat gerbang untuk tabel kebenarannya itu sesuai dengan persamaan ini teman-teman. Jadi kayak Y sama dengan A plus B. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1, seperti itu. Jadi mungkin untuk garis besarnya di awal pertemuan ini seperti kayak gerbang N tuh buat perkalian, gerbang OR buat pertambahan, meskipun nanti di pemateri selanjutnya itu akan berbeda dari analogi yang kami berikan. Oke, next. Ada gerbang NOT teman-teman. Di gerbang NOT ini teman-teman adalah bentuk negasi teman-teman. Jadi intinya untuk A yang awalnya A ini nanti diaksenin. Jadi yang awalnya mungkin A-nya itu bernilai 1, A-nya bernilai 1, ketika A-nya dinegasiin, maka hasilnya akan 0, seperti itu. Seperti yang ada di pernyataan seperti ini. Jadi ketika A-nya biasa, A-nya itu bernilai 0, terus diaksenin, 0 dinegasiin akan menjadi 1. Dan sebaliknya, ketika A-nya 1 dinegasiin, maka dia menjadi 0. Diingat-ingat juga bentuknya seperti ini, ada lancip, plus ada bulatnya kecil di sini ya. Oke, kita next selanjutnya di operasi XOR teman-teman. Di operasi XOR ini teman-teman, dia akan bernilai 1 jika tepat salah satu inputnya bernilai 1. Jadi gampangnya teman-teman di XOR ini ketika ada dua input yang nilainya itu berbeda, ini akan otomatis bernilai 1. Oke, ini 1 sama 0 kan beda, 0 sama 1 beda. Cuman ketika nanti inputnya sama kayak ini, kayak 0 sama 0, 0 sama 0, kayak 1 sama 1, nanti otomatis outputnya bakal 0 gitu ya. Ini aku tandai centang seperti itu. Nah, hukumnya seperti di bawah ini. Ingat-ingat juga buat bentuk gerbangnya, ini agak ada garis ditambahin di belakangnya gitu sebelum ada kayak gininya. Itu diingat-ingat banget ya. Oke, next. Kita akan masuk ke NAND, NOR, dan XNOR teman-teman. Nah, di gerbang NAND, NOR, dan XNOR ini sebenarnya itu tinggal ditambahin negasi dari gerbang-gerbang selanjutnya sebelumnya. Jadi kayak gerbang N. Gerbang N kan awalnya gini teman-teman. Nah, itu tinggal sebenarnya ditambahin not di sininya. Jadi kayak semua ini logikanya 1, ini logikanya 1 kan, 1 kali 1 kan sebenarnya 1. Cuman gara-gara dikasih negasi makanya hasilnya 0 gitu. Makanya kalau di analogi itu seperti kayak bahasa kebalikannya seperti itu. Jadi kayak
0 kali 1 harusnya kan 0, tapi di sini tulisannya jadi 1 gitu ya. Oke, lanjut ke NOR teman-teman. Di NOR ini teman-teman kita bakal sama kayak awalnya gerbang OR dulu. OR kan gini ya, agak miring dikit. Terus ditambahin di sininya itu negasi atau not teman-teman. Nah, yang awalnya 1 ditambah 0 itu 1, tapi gara-gara di notin dia bakal jadi 0. Coba kita cek ya. Yang A-nya 0, A-nya 1, terus B-nya 0. Nah, dia bakal hasilnya seperti ini, 0. Padahal harusnya kalau di gerbang OR biasa, dia harusnya hasilnya 1 gitu ya. Jadi dia dibalikin lagi dari hasil yang seharusnya di gerbang OR gitu. Oke, di XNOR tuh juga itu sebenarnya kayak gerbang XOR juga. Teman-teman masih ingat gerbang XOR ada ininya duluan, baru dikasih kayak bentuk OR gitu. Terus di sini itu dikasih negasi lagi. Nah, dikasih di sini. Jadi yang awalnya harusnya inputnya tuh berbeda jadinya 1, itu yang inputnya sama kayak 0 sama 0, itu kan harusnya hasilnya 0. Tapi gara-gara dinegasiin jadinya 1. Nih, contoh. Ini A-nya 0, B-nya 0, terus hasilnya gara-gara dinegasiin jadinya 1. Padahal harusnya kalau di XOR itu hasilnya 0 gitu ya. Di sini ya. Oke. Next, kita akan masuk ke pembelajaran yang agak rumit, jadi di aljabar boolean ya teman-teman. Di aljabar boolean ini abstraksi matematis yang diberlakukan pada nilai binar seperti 0 sampai 1, false atau true, dan low high gitu ya. Oke, kita akan masuk ke hukum aljabar boolean, ada 9 teman-teman. Nah, kita akan masuk ke pertama ya, di identitas. Jadi identitas ini sebenarnya dirinya sendiri gitu ya. Jadi kayak di gerbang N tuh A dikali 1, sebenarnya 1 tuh dirinya sendiri. Jadi teman-teman udah belajar juga kan di SMA. Jadi kayak sebenarnya tuh sama aja kayak 1 tuh sama dengan dirinya sendiri atau A gitu ya. Itu juga berlaku di gerbang OR, cuma dia pakainya 0 gitu ya. Oke, next di komplement teman-teman. Di komplement ini seperti negasi teman-teman. Jadi kayak tadi semua teman-teman A-nya itu nilainya 1. Otomatis kalau di negasi nilainya 0 kan. Nah, 1 kali 0 sama dengan 0. Terbukti kan. Ini sama juga, ini kalau semua A-nya 1, terus aksennya 0, berarti 1 tambah 0 berarti 1. Ini. Oke. Itu buat komplement seperti itu ya. Kita lanjut ke null law teman-teman. Nah, di null law ini sebenarnya bagaimana caranya kita itu untuk menolkan daripada hasilnya seperti itu. Nah, ini kayak A dikali 0 itu sama dengan 0. Gimana caranya biar sininya tuh 0 gitu. Juga yang di sini, nah, ini ada beberapa kesalahan ya. Ini harusnya tuh 0 ya, tapi gara-gara di PPT kita lihat 1, makanya kita perbaiki jadi 0. A tambah 0 sama dengan harusnya 0, harusnya A gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Terus kita masuk ke involution teman-teman. Nah, involution ini teman-teman, ini sebenarnya awalnya kan bilangan komplement ya. Aksen, tapi diaksenin lagi. Jadi kayak A aksen, terus diaksenin lagi. Coba semuanya kayak A-nya 1, terus diaksenin kan jadinya 0. Terus diaksenin lagi A-nya. Jadi kayak di lawan katain lagi menjadi 1 gitu. Jadi kembali lagi ke semula atau sama dengan A gitu ya. Oke. Terus habis itu di komutatif ini sebenarnya kayak udah berkembalikan aja, terserah A kali B, B kali A itu sama aja, tambah B sama dengan B plus 1 sama aja. Di asosiatif, teman-teman, itu cuma kayak pengurungan biasa, teman-teman bisa ngurungin dari ini B sama C-nya atau C sama sama A-nya. A sama C-nya gitu, itu terserah teman-teman. Itu juga berlaku di OR-nya juga. Terus kemudian di distributif itu juga sama teman-teman, itu tinggal teman-teman kayak mendistribusikan ini dikali ini dikali ini. Ini ditambah ini tambah ini. Kemudian dikali A plus C gitu ya. Itu kayak yaudah itu di distributif biar teman-teman lebih gampang untuk memecahkan masalahnya gitu. Oke, buat selanjutnya bakalan dilanjutin oleh temanku. Baik teman-teman, akan aku lanjutkan. Selanjutnya adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini menyatakan kalau tidak hanya variabel atau input yang memiliki bentuk negasi, tetapi tanda plus atau perkalian juga memiliki bentuk negasi. Kalau kita lihat di contoh and form yang ini, itu A, B yang dalam kurung aksen tidak ditulis sebagai A aksen kali B aksen. Dikarenakan di tengah-tengah ini terdapat sebuah perkalian. Oleh karena itu, apa bentuk negasi dari perkalian? Itu adalah pertambahan. Jadi jawabannya adalah A aksen tambah B aksen. Dan untuk apa bentuk negasi dari tambahan itu adalah perkalian. Mereka jadi sama-sama kebalik. Ini untuk menjelaskan hukum De Morgan. Selanjutnya adalah hukum absorpsi, di mana kalau kita lihat di sini teman-teman, semua yang di kiri ini itu dinyatakannya itu
sesuai atau enggak dipengaruhi hanya oleh variabel A. Mengapa? Karena variabel A ini tuh ada di dalam dalam gerbang OR dan gerbang AND ini, dan kalau teman-teman pengen melakukan sebuah pembuktian, teman-teman bisa membuat gerbang logika sesuai dengan rumus-rumus ini, dan teman-teman cek dalam tabel kebenarannya, apakah tabel kebenarannya outputnya hanya satu saat A-nya ini satu atau tidak. Dan jawabannya hanya saat A-nya ini satu, maka outputnya satu. Itulah kenapa ini disebut hukum absorpsi, karena hanya ditentukan oleh nilai A. Atau kita bisa bilang kita sederhanakan menjadi A saja. Ini adalah contoh bagaimana penyederhanaan itu mempengaruhi, dimana kalau kita lihat jika kita tidak menyederhanakan sebuah persamaan, kita memiliki 4 gerbang di sini, tapi setelah kita melakukan penyederhanaan kita hanya memiliki satu. Kenapa satu lebih baik daripada 4 gerbang ini? Dikarenakan semakin sedikit gerbangnya maka semakin bagus itu dalam sebuah rangkaian digital. Ini adalah contohnya kalau kita coba kerjakan di sini. Di sini ada, sebenarnya ini juga dapat ditulis sebagai X tambah Y aksen. Kita bisa melakukan hukum De Morgan dengan memisah mereka dan pertambahannya menjadi perkalian. Lalu setelah itu ada hukum distributif, ini seperti ya dibalik karena ini dua-duanya memiliki X aksen kan ya teman-teman. Kita keluarkan X aksen ini agar di depan. Jadi kalau kita pakai hukum distributif kita bisa ngubah ini menjadi ini, tapi ini kita pakai sebaliknya gitu ya. Oke, hasilnya adalah X aksen dikali Y tambah Y aksen di sini. Dan ini akan disebut atau akan dibilang sama dengan satu. Mengapa? Karena ini adalah gerbang OR. Dan karena satunya aksen dan satunya tidak, maka ini akan selalu 10 atau 01. Dimana dalam gerbang OR ini selalu berarti 1. Dan X aksen kali 1 ya tetap X aksen. Identitas. Oke teman-teman, selanjutnya adalah penyederhanaan dengan Karnaugh Map. Sebelum kita masuk ke Karnaugh Map-nya atau key maps-nya, kita akan belajar sedikit tentang SOP, POS, minterm, dan maxterm. Jadi pertama adalah SOP. SOP itu bentuk aljabar boolean berupa penjumlahan dari perkalian, yang berarti ini tuh akan diakhiri dengan gerbang OR. Oleh karena itu, semua inputnya tuh pada akhirnya sebenarnya bakal kesini semua kalau ada banyak ya. Satu gerbang OR aja. Jadi penulisannya tuh ada perkalian yang ditambah. Itu adalah aljabar bentuk SOP. Untuk POS adalah kebalikannya. Ini adalah pertambahan yang dikalikan. Seperti yang Anda lihat di sini terakhir adalah N. Jadi kalau teman-teman punya banyak persamaan di sini tuh masuk semua ke N juga, sama kayak sebelumnya ya. Jadi teman-teman lihat juga di sini ini pertambahan tapi mereka dikalikan akhirnya. Jadi POS itu perkalian dari pertambahan, SOP itu pertambahan dari perkalian. Tinggal ditranslate aja sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke minterm dan maxterm. Di sini minterm ini adalah bentuk dari SOP sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini adalah perkalian yang ditambahkan ya, seperti syarat SOP ya. Ya. Kalau gitu maxterm ini tuh POS. Ini POS, ini SOP. Pertambahan yang dikalikan. Apa bedanya dari dua ini? Kita bakal mulai dari awalnya. Dalam minterm kita menggunakan nilai 1 yang kita akan masukkan ke dalam persamaan. Seperti yang dinyatakan di sini. X, aksen Y, aksen Z, ini sebenarnya tuh merujuk ke 0, 0, 0. Ya di sini 0, 0, 0, hasilnya 1. Lalu kedua direpresentasikan M, ini maksudnya adalah minterm. Jadi kalau kita punya 3 variabel di sini ya. Ini X, Y, Z, di sini ada 0, 1, ini ada 0, 0. 01 dan seterusnya ya. Ini tuh kita tulis di sini M0, ini M1 dan lanjut. Dan M-nya M kecil untuk minterm. Lalu kita nyatakan dengan simbol sigma atau sum ya, orang bisa sebut. Ini sebenarnya simbol universal untuk pertambahan ya. Jadi itu untuk minterm, dan untuk maxterm untuk kebalikannya kita menggunakan nilai 0. Jadi kita ambil di persamaan adalah hasil-hasil yang memiliki nilai 0. Di sini ada di M1, M2, ini adalah 5, dan ini 6. Kenapa M di sini M besar? Karena ini max term. Seperti kita lihat, jadi kalau min kecil, kalau max besar M-nya. Dan dinyatakan dengan bentuk pi. Kalau kita lihat di sini persamaan max term ya, diawali dengan pi atau disimbolkan dengan pi, lalu tempat di mana 0 itu dinyatakan. Di sini ada di M1 atau yang ini ya, M2 dan 5, 6 ya. Kita lihat lagi ke persamaannya. Di sini sama seperti yang sebelumnya di POS, di mana itu adalah pertambahan
tapi dikalikan. Tapi kalau teman-teman notice di sini yang aksen itu Z-nya, tapi ini menyatakan 1. Jadi sebenarnya ini menyatakan 001, dimana kalau udah pada max term atau POS, yang diaksenkan itu bukan 0 tapi 1. Jadi kita bisa simpulkan juga ya kalau max term itu adalah kebalikan dari min term. Lalu kita coba lanjut, ini adalah contoh lebih dalamnya. Oh, jadi segini, ini adalah versi yang tidak disederhanakan. Jadi ini versi mentahnya gitu. Kita langsung mengambil dan kita langsung membuat persamaan. Ini bisa disederhanakan dengan aljabar boolean, tapi ini juga bisa disederhanakan dengan yang namanya keymaps. Ini sebenarnya adalah contoh hasil dari keymaps. Mungkin kita akan tambah sedikit karena teman-teman seharusnya sudah belajar keymaps di praktikum juga ya. Kenapa di sini ada akhirnya Z? Karena di sini itu yang sama itu hanya yang ini ya, garis paling kanan. Ini konsisten 1. Dan karena ini bukan konsisten 0 seperti yang ini nih, yang di X ini, maka nilainya tidak diaksenkan. Teman-teman lihat di sini nilai diaksenkan karena dia konsisten 0. Tapi kalau dia berubah-berubah seperti ini berubah, begitu pula semuanya, ini nggak keluar apa-apa karena berubah semua. Itu jadi contoh min term. Di max term juga sama, tapi teman-teman harus notice kalau di sini yang 1 itu diaksenkan, ya ini juga harusnya ada aksen. Karena dia 1 dia diaksenkan, tapi kalau dia 0 dia tidak diaksenkan untuk max term seperti yang teman-teman lihat. Tapi ini lebih ke keymaps. Mungkin kita langsung aja masuk ke keymaps ya. Bagaimana cara membuat keymaps ini? Jadi isi yang di dalam sini ya, teman-teman ambil dari tabel kebenaran. Tabel kebenarannya ini bisa teman-teman buat, atau tabel kebenaran ini adalah tabel kebenaran yang diberikan kepada teman-teman dalam bentuk soal. Misalnya ya, kita ambil semua ini dan kita masukkan sini, tapi di sini harus teman-teman ketahui peraturan dari keymaps di mana kita itu tidak bisa melengkap variabel 2 kali dalam satu waktu. Contohnya ya, ini adalah A dan ini adalah BC kan ya. Ini BC. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk biner ini adalah 0 0 karena aksen. Ini 01 ya. Di sini adalah 01 dan ini tidak bisa menjadi 1 0. Melainkan di sini itu adalah 1 1 dan ini baru 1 0. Mengapa demikian? Saat teman-teman membuat keymaps itu tuh teman-teman harus menggantikan variabel satu persatu menjadi variabel baru. Di sini yang berubah adalah yang C menjadi C, dari C aksen menjadi C biasa. Dan di sini yang berubah adalah B yang menjadi dari B aksen menjadi B biasa ya. Begitu pula ini berubah lagi C jadi C aksen. Mengapa kita tidak bisa menaruh 1 kosong di sini? Karena kalau kita taruh 1 kosong di sini kita bakal berubah 2 kali, yaitu untuk B-nya dan untuk C-nya. Jadi ini nggak boleh teman-teman. Itu adalah aturan dari keymaps. Nanti akan ada juga aturan pengelompokan, dulu kita bahas di sini ya. Mungkin saya hapus saja bagian atas ini walaupun agak kotor. Jangan deh, gini aja. Untuk pengelompokan keymaps ada aturannya di mana teman-teman itu tuh hanya boleh mengelompokkan, kita sneak peek dikit lah. Kita mengelompokkan 2 pangkat X ya. Jadi teman-teman nggak bisa mengelompokkan 3 mengelompokkan 5 karena ini bukan dari pangkat 2. Teman-teman bisa mengelompokkan 1 yang merupakan 2 pangkat 0, mengelompokkan 2 variabel yang bukan 2 pangkat 1, 4 yang merupakan 2 pangkat 4, dan seterusnya. Kalau teman-teman mengelompokkan 3 itu nggak boleh ini nggak boleh, batal, nggak bisa. Kalau kita kembali lagi ke sini ya untuk pengelompokannya, ada aturan juga, teman-teman bisa menumpuk pengelompokan seperti ini. Teman-teman juga bisa seandainya ini 1 ya, teman-teman bisa dari ujung ke ujung seperti ini. Tapi karena ini 4 ya, kalau teman-teman notice satunya, berarti teman-teman bisa begini. Ya, ini adalah aturan dari pengelompokan keymaps. Yang teman-teman nggak bisa melakukan adalah melakukan diagonal seperti ini. Ini tidak bisa. Ini juga bisa teman-teman. Ini sebenarnya sama, karena bentuk keymaps itu sebenarnya bukan datar, tapi seperti kertas yang ditekuk gitu. Menjadi tabung atau jadi lingkaran gitu ya, bisa dibilang ini bukan kertas datar lah ibaratnya keymaps. Jadi kita lanjut ke pengelompokan seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah 2 kelompok yang ada. Untuk menentukan aljabar booleannya kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Bagaimana cara penerapannya? Kita ambil di kelompok ini variabel yang ada, misalnya kelompok merah. Ini merah ya, yang ini maksudnya. Tulisannya kuning sih. Kelompok merah ini itu ada 1 di A aksen, B aksen, dan C. Kita tulis di biner aja ya. Kalau aksen itu 0 ya teman-teman. Jadi di sini ada 0. Habis itu 0 sama 1. Lalu yang selanjutnya yang ini ada 0, 1, dan 1. Kalau kita simpulkan, kita punya 2 yang sama konsisten di sini.
0 dan 1, ini adalah A, dan ini adalah C-nya. Dalam bentuk binarnya ya. Tapi karena ini 0, ini aksen. Jadi A aksen C. Lalu yang biru, teman-teman, di sini kita punya 4. Kita tulis juga dengan cara yang sama, ABC ya. Di sini ada 0, 1, 1, 0, 1, 0. Juga ada 0, 1, maaf, ada 1, 1, 1, dan 1, 1, 0. Kalau teman-teman lihat di sini ini nggak konsisten, ini nggak konsisten, tapi B-nya konsisten dalam bentuk 1, berarti ini adalah B. Hingga kita mendapatkan yang biru persamaannya B. Dan karena kita mengkelompokkan yang 1, dan juga kita mengaksenkan yang 0, maka kita harus menggunakan bentuk SOP atau pertambahan menjadi berikut, teman-teman. Dan itu adalah materi untuk bab 1. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi praktikan-praktikan teman-teman, atau teman-teman bisa menunggu ke kelas selanjutnya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.